Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, salam sehat luar biasa. Semoga hari ini kita sehat, diberikan kesehatan jiwa kita, diberikan kesehatan raga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap dalam lindungannya dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian mengenai apa penyebab kita itu mengalami gangguan cemas. Yang pertama yaitu adalah overthinking. Jadi penyebab pertama kita mengalami gangguan cemas yaitu adalah overthinking. Berpikir yang berlebihan, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memikirkan apa yang sebenarnya akan terjadi, padahal itu tidak terjadi. Jadi begini teman-teman, sebelum kita melakukan, kita sudah berpikir, jangan-jangan hari ini hujan, sehingga kita membatalkan kegiatan kita. Padahal walaupun hari itu hujan, kita sudah sediakan payung. Jadi kita pergi beraktivitas. Sama halnya ketika memiliki gangguan cemas yang berlebih. Kita mau pergi ke pasar. Kita sudah berpikir sebelum kita berangkat. Kita memikirkan jangan-jangan nanti di jalan saya akan kambuh. Jangan-jangan nanti di pasar jantung saya berdebar. Bagaimana kalau saya kambuh di pasar? Siapa yang menolong saya? Siapa yang membantu saya? Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang menyebabkan Anda itu sulit sekali keluar dari gangguan cemas berlebihan ini. Jangan-jangan dunia akan kiamat. Jangan-jangan nanti saya akan masuk neraka. Jangan-jangan siapa yang akan membantu saya? Nah, jadi ini yang menyebabkan Anda itu sebenarnya sulit keluar dari gangguan cemas. Karena Anda itu overthinking. Memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jika saya pergi naik motor, jaraknya 5 kilo, kita sudah berpikir. Misal besok pagi kita mau pergi ke tempat wisata. Kita mau pergi berkunjung ke keluarga kita. Di malam hari kita sudah berpikir. Sehingga itu yang menyebabkan kita itu sulit tidur. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Karena pikiran-pikiran itu ketika kita tidak menjaga, mengelola dengan baik, atau kita bisa berprinsip bodoh amat. Karena pikiran-pikiran itu sangat mengganggu diri kita, bahkan bisa membuat kita itu depresi, cemas. Selanjutnya adalah penyebab kita terkena gangguan cemas, yaitu adalah trauma. Ketika kita memiliki asam lambung yang tak kunjung sembuh, kita trauma. Atau mungkin kita pernah melakukan sesuatu, kekerasan, atau apa yang di masa lalu, waktu Anda kecil, waktu Anda remaja. Nah, ketika Anda dewasa, itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Karena otak ini ibarat memori. Apa yang pernah kita lakukan terdahulu, maka di waktu besar itu akan muncul. Sama halnya ketika saya, ini pengalaman saya, apa yang pernah saya lakukan di waktu kecil itu, saat ini, saat waktu terkena gangguan cemas, anxiety disorder ini, semua saya ingat. Kejadian-kejadian apa yang pernah saya lakukan di waktu kecil saat SD. Nah, jadi pikiran-pikiran itu atau apa yang menyebabkan kita trauma di masa lalu itu muncul saat kita terkena anxiety disorder, gangguan cemas, trauma. Mungkin kita itu saat terkena gangguan lambung, kita sering masuk UGD. Di opname tiba-tiba kita keringat dingin, tiba-tiba kita pingsan, tiba-tiba kita gemetar, seolah-olah dunia ini hampa. Nah, jadi itu sebenarnya yang menyebabkan Anda trauma, lalu gangguan cemas itu semakin
hari semakin bertambah. Sehingga itu tidak mampu kita kendalikan. Ingat teman, gangguan cemas, anxiety disorder ini jangan Anda menghindar, jangan Anda lawan, tapi Anda alihkan. Pikiran negatif ini tidak dilawan. Karena apa? Ketika Anda lawan pikiran negatif ini, maka itu yang akan Anda pikirkan. Sama halnya ketika Anda takut mati. Besok ketika sensasi takut mati itu datang, saya akan lawan. Tapi sebenarnya jangan seperti itu, karena Anda sudah memikirkan. Lebih baik ketika pikiran negatif itu datang, Anda alihkan. Misal, contoh sederhana yang pernah saya lakukan teman-teman. Ketika pikiran takut mati, takut gila itu datang, alihkan dengan hal-hal positif. Misal, Anda ngobrol dengan teman Anda, menonton TV, menulis, membaca buku, nonton video-video lucu, atau Anda nulis. Tulis apa yang Anda akan lakukan, atau memori, atau buka HP, buka galeri, atau buka video-video yang lucu. Nah, jadi ketika Anda sudah mengalihkan atau melakukan sesuatu yang positif, maka pikiran itu batal. Oleh sebab itu, sebenarnya cukup sederhana, tapi untuk Anda mengatasi pikiran negatif ini, itu yaitu adalah Anda itu harus mampu mengalihkan. Jangan Anda lawan, jangan Anda menghindar, tapi Anda alihkan dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga yang menyebabkan Anda terkena gangguan cemas, yaitu adalah faktor biologi, genetik, keturunan. Mungkin keluarga Anda ada yang memiliki gangguan cemas, ibu Anda, bapak Anda memiliki gangguan cemas yang berlebih. Itu bisa saja muncul di diri Anda. Kecemasan ini bukan saja hanya memikirkan takut mati, takut gila, takut pingsan yang terkait erat dengan gangguan lambung, asam lambung, tapi ada juga orang yang memiliki gangguan cemas seperti besok dia presentasi di kampus. Di malam hari dia sudah memikirkan siapa yang bertanya besok, siapa yang ini, apa yang terjadi besok. Atau kita mau pergi perjalanan jauh, kita mau ke luar daerah menggunakan pesawat, kita sudah takut jangan-jangan bagaimana jika pesawatnya jatuh nanti. Nah, itu sebenarnya adalah gangguan cemas, tapi tidak parah. Lain halnya ketika kita memiliki asam lambung yang kita cemaskan, yaitu adalah sensasi seperti takut pingsan, jantung berdebar, mata buram, sempoyongan, kelayangan, takut jatuh. Padahal semua itu tidak akan terjadi. Itu hanyalah pikiran-pikiran negatif yang membuat Anda itu semakin parah, semakin depresi, semakin tertekan dengan pikiran negatif yang Anda rasakan itu. Sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu ketika Anda kelola dengan baik, kelola dengan bijak, apa yang Anda rasakan, Anda mampu menyikapi itu semua, cukup sederhana, cukup mudah. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu apabila sensasi itu muncul seperti perasaan takut, Anda lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan usahakan hindari rokok, minum kopi. Dan untuk Anda yang masih parah terkena asam lambung, hindari gorengan, makan pedas, makan asam, karena itu dapat menimbulkan gejala seperti kembung, sembelit, dada rasanya panas, sehingga kita akan panik. Di saat gejala sensasi yang muncul akibat daripada kita makan pantangan, akibat dari asam lambung secara berlebihan diproduksi, itu dapat menyebabkan Anda itu cemas. Karena cemas itu ada dua faktor, disebabkan karena gangguan lambung, emang sejatinya cemas tanpa ada GERD. Sehingga walaupun kita memiliki perasaan cemas, kita bisa beraktivitas, bisa. Nah, jika kita memiliki perasaan cemas tapi sudah bisa beraktivitas, itu cukup mudah disembuhkan. Sama halnya ketika kita memiliki asam lambung tapi tidak memiliki gangguan cemas, cukup mudah disembuhkan. Tapi yang sulit disembuhkan yaitu adalah memiliki gangguan cemas dan memiliki asam lambung atau GERD, anxiety. Tapi ketika Anda sudah mampu menemukan solusi,
mendapatkan ilmunya, bagaimana cara mengatasinya, cukup mudah dan cukup sederhana disembuhkan. Semoga video kali ini bermanfaat, dan silahkan yang belum subscribe channel ini dan share ke sosial media Anda. Silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.